Halo, balik lagi bersama aku Surya. Kali ini di Logika Duit, aku mau bahas satu aset investasi yang cukup menarik saat ini. Bukan saham, kripto, apalagi deposito. Alasannya, momen beli saat ini adalah yang paling bagus. Kok bisa? Aset apaan nih? Untuk tahu jawabannya, tonton video ini sampai selesai ya. Sebelum itu, jangan lupa ajak kerabat, pacar, istri, mantan, keluarga, sampai musuh untuk subscribe channel YouTube Mikir Duit ya. Aset yang menarik dibeli ini adalah obligasi negara. Obligasi negara kan ada dua jenis ya, ada yang seri retail, yang sering rilis kayak ORI, SBR, ST, sampai SR. Ada juga obligasi negara non-retail seperti FR dan PBS untuk yang versi syariahnya. Kenapa obligasi negara menarik? Kita bisa ulas dari segi karakter obligasi negara. Karakter obligasi negara ini berkaitan erat dengan kebijakan suku bunga. Gimana nih maksudnya? Oke, jadi instrumen obligasi ini punya 3 matriks utama untuk dianalisis. Pertama, matriks kupon. Ini tingkat bunga yang diberikan kepada investornya. Matriks kupon ini menarik dipantau kalau beli di pasar primer atau yang perdananya. Semakin tinggi kupon obligasi negara, semakin menarik karena obligasi ini dijamin oleh negara dan bisa dibilang ya risikonya rendah lah. Beda kalau sama obligasi korporasi di mana tingginya tingkat kupon berarti juga tingginya resiko yang harus diterima oleh investornya gitu. Kedua, harga obligasi. Ini biasanya muncul setelah obligasi diterbitkan. Posisi harga ini akan menggambarkan berapa yang harus dibeli atau berapa yang didapatkan oleh penjual obligasi negara itu di pasar sekunder. Dari sini, investor obligasi bisa mendapatkan keuntungan berupa capital gain atau resiko capital loss dari transaksi jual beli obligasi negara di pasar sekunder. Pergerakan harga obligasi negara dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral, seperti ketika suku bunga naik, harga obligasi akan turun. Sebaliknya, suku bunga turun, harga obligasi akan naik. Ketiga, tingkat yield obligasi. Matriks ini berhubungan dengan kupon dan harga obligasi juga. Untuk kamu yang mau beli obligasi di pasar sekunder, disarankan cari yang yieldnya tinggi, sehingga kamu bisa mendapatkan cuan lebih optimal. Karena tingkat yield ini akan memperhitungkan berapa modal yang keluar saat beli obligasi yang terkait dengan harga obligasi, dibandingkan dengan tingkat kupon yang didapatkan. Artinya bisa dibilang keuntungan bersih yang akan kamu terima sebelum pajak. Jika pola harga obligasi berlawanan dengan kebijakan suku bunga, nah pola yield obligasi ini selaras dengan kebijakan suku bunga. Saat suku bunga tinggi, tingkat yield naik. Sebaliknya, saat suku bunga turun, tingkat yield juga turun. Lalu pertanyaannya, kenapa saat ini jadi waktu terbaik beli obligasi negara? Kamu ingat omongan Gubernur BI Peri Warjio yang ini? Kedepannya apakah ada ruang suku bunga BI turun? Ya masih ada. Artinya, ada ruang penurunan suku bunga BI ke depannya, dan posisi suku bunga berpotensi akan tetap sampai The Fed menurunkan suku bunga. Kondisi ini akan membuat investasi di obligasi negara akan menjadi lebih menarik saat ini, karena akan ada obligasi yang harganya lagi murah sehingga bisa dapat yield yang menarik. Pertanyaannya, memang seberapa besar keuntungan obligasi dan bagaimana strateginya? Kalau obligasi negara tipe FR dan PBS itu punya rentang kupon yang dibagikan selama 6 bulan sekali, sekitar 6-11% per tahun. Dengan pajak 10% dari total kupon. Lebih rendah dong dari deposito yang sekitar 20%. Nah, strategi beli obligasi FR dan PBS ini kita bisa analisis mana yang murah dan yieldnya menarik. Caranya kita bisa riset cek obligasi negara yang tersedia di aplikasi ajaib ini. Dari sini ada beberapa kategori yang bisa dipilih dari kupon tertinggi, tenor tercepat, yield tertinggi, dan performa atau harga yang paling agresif. Di sini aku sarankan cari obligasi yang harganya sudah murah dan punya yield cukup menarik. Caranya cari obligasi negara yang punya yield lebih tinggi daripada kuponnya. Artinya, selain dapat kupon, kamu berpotensi mendapatkan capital gain yang menarik saat suku bunga sudah diturunkan. Karena kamu beli obligasi dengan harga murah di bawah 100% dari pokoknya. Seperti saat menggunakan aplikasi ajaib ini, kita dapat informasi tingkat yield obligasi tertinggi itu di 6,96%. Berarti kita harus cari obligasi yang kasih kupon di bawah itu dan yieldnya di atas kuponnya tersebut. Hasilnya ada nih, namanya FR seri 0088 yang kasih kupon tuh 6,25% per tahun dengan tingkat yield 6,36% dan tenornya 11 tahun 11 bulan. Tingkat yield ini akan menggambarkan keuntunganmu dari hasil pembagian kupon obligasi dengan harga pembelian. Di sini harga obligasi sekitar 99%, berarti lebih murah 1% dari harga pokok saat penerbitan. Nantinya kamu bisa jual ketika suku bunga BI sudah ada di bottom atau di bawah, yang bisa terjadi mungkin 1-2 tahun dari sekarang. Jika sekarang harga obligasi di 99% dan saat suku bunga kembali ke 3,5%, ada potensi harga obligasi balik ke atas 100%. Artinya, selain dapat kupon saat masa menanti penurunan suku bunga, kamu juga akan dapat capital gain saat penjualan yang dilakukan dalam 1-2 tahun dari sekarang.
Nah, kita melakukan simulasi. Kamu punya uang 100 juta dan kamu masukin uang ke FR088 ini. Nah, lalu setelah tahun kedua, harga obligasi ternyata naik jadi 103%. Artinya selama 2 tahun kamu sudah dapat kupon obligasi bersih sekitar 11,39 juta setelah dipotong pajak. Dan bisa dapat capital gain 3,74 juta. Berarti total keuntungan selama 2 tahun sebesar 15,22%. Atau jika dibagi 2 rata, berarti per tahunnya sekitar 7,61%. Menarik kan? Buat kamu yang mau diversifikasi dan memburu peluang investasi di obligasi, sekarang adalah waktu yang tepat. Yuk beli obligasi FR di Ajaib sekarang. Kalau kamu belum punya akun Ajaib, kamu bisa daftar dengan menggunakan kodeku di SURY216 untuk bisa dapat hadiah 1 lot saham dari Ajaib. Yuk kita tingkatkan aset dan strategi diversifikasi investasi yang terbaik dengan transaksi di Ajaib.